Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waisal Suatun Hasanah SPD, mahasiswa pendidikan profesi guru tertentu tahap 1 tahun 2025, program studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Ahmad Dahlan dengan NIM 2446763143, asal sekolah SMA Negeri 1 Mentaya Hulu. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik, Bu. Berdoa selesai. Adinda, hadir Bu. Liliana, hadir Bu. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menanyakan mengenai materi sebelumnya. Setelah kita pelajari, ada yang masih ingat apa? Tentang apa? Tentang besaran dan satuan. Nah, besaran dan satuan itu nanti berkaitan dengan materi yang akan Ibu bahas pada pertemuan kali ini. Nah, sebelum Ibu mulai, kita baca dulu kesepakatan kelas yang telah kita buat sebelumnya. Kita baca sama-sama ya. Yang pertama adalah apa? Harus hadir tepat waktu. Lalu yang kedua, harus menghormati guru dan sesama teman. Lalu yang ketiga, kenakan seragam dengan baik, harus rapi ya. Lalu yang keempat, berperilaku sopan dan baik. Lalu yang kelima, gunakan HP hanya untuk belajar. Jadi saat Ibu menjelaskan tidak ada yang bermain HP ya. Lalu yang keenam, boleh minum air putih. Tolong kesepakatan kelas yang sudah kita buat harus ditaati. Kita belajar hari ini dengan keadaan yang senang dan semangat. Gimana perasaannya? Senang? Berarti sudah siap ya untuk belajar ke materi selanjutnya? Siap? Adapun tujuan pembelajaran kita ada 3 ya. Yang pertama, menyebutkan bagian-bagian dari mikrometer skrup ya, beserta fungsinya. Lalu yang kedua, menentukan hasil pengukuran dengan mikrometer skrup ya. Lalu yang ketiga, melakukan praktik pengukuran menggunakan mikrometer skrup ya. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi Ibu harapkan setelah pembelajaran ini nanti tujuan kita ini dapat tercapai ya. Nah, sebelum ke materi, silakan kalian perhatikan video berikut ya. Sebenarnya apa sih alat ukur itu? Alat ukur adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda. Coba menghitung buku gambar milik Henny dengan jengkal tangannya. Hasilnya, panjang buku gambar Henny ukuran A3 4 jengkal. Buku gambar hari ukuran A4 2 jengkal pun mengukur dengan menggunakan jengkal tangannya. Buku gambar Henny memiliki panjang 6 jengkal. Wah, bisa berbeda ya.
Mengapa demikian adik-adik? Nah, itu terjadi karena panjang jengkal Hari dan Heni berbeda. Ukuran tangan tidak dapat dijadikan sebagai alat ukur yang baku. Kalau begitu, agar tidak berbeda, bagaimana ya adik-adik? Apa sih satuan baku itu? Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Adik-adik, sekarang kita coba menghitung yuk. Berapa panjang buku gambar milik Heni dan Hari jika diukur menggunakan satuan baku? Mereka mencoba mengukurnya dengan menggunakan penggaris. Pada penggaris terlihat satuan panjang yaitu sentimeter dan milimeter. Milimeter memiliki satuan pengukuran yang lebih kecil dari sentimeter. 1 sentimeter sama dengan 10 milimeter. Gimana ya cara menggunakan alat ukur penggaris dengan tepat? Perhatikan ya, kita mulai meletakkan benda dengan tepat pada angka 0 dengan posisi yang benar. Terlihatkah berapa hasilnya? Ayo, siapa yang tahu? Buku gambar siapakah yang lebih panjang? Ternyata buku gambar Heni lebih panjang, yaitu 42 cm. Sementara buku gambar Hari lebih pendek, yaitu 29 cm. Hore! Sekarang kita telah menemukan satuan panjang dengan mengukurnya menggunakan penggaris. Satuan panjang adalah sentimeter. Sudah diperhatikan video tadi? Menurut kalian apa yang dijelaskan di video tadi jelas? Jelas. Jadi apa dari video tadi yang dapat kalian tangkap, yang dapat kalian pahami? Ada satuan baku katanya. Selain satuan baku, ada satuan tidak baku ya. Sekarang coba perhatikan di sekitar kalian. Apa yang bisa kalian ukur? Meja. Tulis. Meja. Pintu. Apa? Buku. Ya, kalau kayak video tadi, dia mengukur sebuah buku. Nah, dari sebuah buku ini, ya, apakah yang kita ukur cuma panjang dan lebarnya aja? Selain panjang dan lebar apa? Iya, ternyata kita juga bisa mengukur tebal buku. Tidak hanya tebal bukunya, tapi bahkan tebal lembarannya pun bisa kita ukur. Ya, kalau kalian lihat secara kasat mata ya, tebal kertas sampul dan kertas biasa itu berbeda. Ya, kalau kita menggunakan meteran bisa nggak mengukur tebalnya? Kalau panjang dan lebarnya kita bisa pakai meteran atau penggaris ya. Tapi kalau kita mengukur kertas sampulnya, ketebalannya bisa nggak? Enggak ya, maka kita perlu alat ukur yang lebih teliti ya. Apa kira-kira alat ukurnya yang bisa kita pakai? Apa? Mikrometer scope. Ya, benar ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengukuran menggunakan mikrometer scope ya. Ada yang pernah lihat alat mikrometer scope? Inilah yang dinamakan mikrometer scope ya. Pernah lihat semua ya sekarang? Ya. Jadi kalau ketemu benda ini, kalau ditanya ini apa sih? Ini jawabannya adalah mikrometer scope ya. Jadi kayak gini bendanya, mikrometer scope. Silahkan kalian tonton video lagi ya mengenai mikrometer scope. Tingkat ketelitian mikrometer scope ini 10 kali lipat lebih tinggi loh. Mikrometer scope memiliki ketelitian hingga 0,01 mm. Selanjutnya, apa saja sih bagian-bagian dari mikrometer scope itu? Yang pertama, ada
ada frame atau bingkainya. Kemudian ada poros tetap. Kalau yang ini poros geser. Kemudian yang kecil ini penguncinya. Lalu ini skala utama. Yang ini skala Nonius. Dan yang ini pemutarnya. Dan yang terakhir di ujung ini ada silinder bergerigi. Aku mau mengukur tebal kelerengku ini menggunakan mikrometer skrup. Jadi pertama-tama pastikan kamu membuka penguncinya. Dan sebelum kamu gunakan sebaiknya dikalibrasi dulu ya, supaya hasil pengukurannya lebih akurat. Caranya itu diputar saja sampai poros geser bertemu dengan poros tetap. Kemudian kamu pastikan skala utama itu menunjukkan angka 0. Nah, kalau sudah, selanjutnya kamu bisa lanjut memutar lagi pemutarnya supaya poros bergerak mundur. Masukkan kelereng yang akan diukur dan putar kembali pemutar sehingga poros putarnya bisa menjepit kelereng ini. Setelah terjepit sempurna, kamu bisa putar roda bergerigi yang ada di belakang ini ya, sampai berbunyi klik. Kemudian tutuplah penguncinya. Nah, terus bisa kita lihat deh skalanya. Apakah kamu sudah tahu cara mengukurnya? Kalau belum tahu, ayo aku tunjukkan. Pertama-tama yang harus kamu ingat, ketelitian dari mikrometer itu 0,01 mm. Kemudian, kamu lihat yang ini, skala utama, dan yang ini, skala Nonius. Pertama-tama, kita cek dulu skala utamanya. 0, 1, 2, 3. Nah, garis yang di bawah ini nilainya 0,5. Kemudian kita lihat garis lurus ini. Garis itu berhenti setelah angka 3,5. Berarti kita tulis di sini 3,5. Kemudian kita cek garis yang panjang ini. Nah, garis yang panjang ini akan lurus pada garis yang mana? Pada skala Nonius. Coba kita lihat. Ternyata garis yang lurus tepat di angka 12. Jadi kita tulis 0,01 mm kali 12 didapatkan 0,12 dan hasilnya 3,5 tadi ditambah 0,12. Jadi tebal kelereng ini 3,62 mm. Mudah dipahami bukan? Oke, sekian dulu ya. Semoga bermanfaat. Kalian perhatikan, apa itu mikrometer skrup? Ternyata mikrometer ini dapat mengukur lempengan yang kecil dan tipis. Jadi bagian-bagian dari mikrometer skrup. Yang paling depan ini disebutnya apa? Anvil, ya. Sedangkan yang ini disebut spindle. Nah, spindle ini dia bisa bergerak ya. Bisa bergerak kalau kita memutar ini, ya. Jadi kalau kita memutar ini mundur, maka spindle ini akan bergerak mundur. Ya, setelah kita letakkan benda, misalnya ibu mau mengukur ketebalan penggaris ini, ya. Kita majukan aja ini. Ya, kita majukan, maka spindlenya akan menjepit benda yang akan kita ukur. Ya. Nah, caranya kalau ini benda ini sudah terjepit, yang kita putar bukan ini, yang kita putar yang ini. Apa itu namanya yang ini? Iya, ratchet ya. Ratchet itu gunanya untuk mengunci benda yang kita ukur. Sampai sini. Coba ibu minta salah satu untuk mempraktekkan ke depan. Coba Cindra mengukur ketebalan KTP ini ya. Gimana caranya? Yang lain perhatikan ya. Yang pertama yang diputar. Ya. Saat sudah terjepit baru ya.
Nah, kunci. Nah, gitu caranya ya. Oke, terima kasih Cindra, silahkan duduk ke bangkunya. Beri tepuk tangan untuk Cindra. Apa fungsinya lock? Coba Andrea. Berfungsi sebagai pengunci. Iya, jadi saat benda sudah terjepit, ya, maka kita gunakan lock ini agar hasil pengukurannya terkunci. Ini fungsi lock, ya. Lalu yang kelima, ada apa? Slip. Coba tolong Kaditio. Fungsinya sebagai apa? Sebagai letak tempat skala utama. Iya, ternyata tempat skala utama itu disebut slip, ya. Gimana Bu cara membaca hasil ukurnya? Adinda, coba Adinda. Berapa Adinda? Berapa? 0,5. Iya. Jadi ya 0,5 ya ternyata skala utama. Terima kasih Dinda, silakan tepuk tangan untuk Adinda. Jadi dapat kita tulis skala utamanya adalah 0,5. Sekarang baca skala noniusnya. Ibu minta tolong Afifah. Berapa skala noniusnya? Iya, benar. Tepuk tangan untuk Afifah. Ternyata skala noniusnya adalah 33. Wajah hasil ukur sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Nah, skala nonius ini dikali dengan nilai skala terkecil, ya. NST-nya adalah nilai satuan terkecil. Ternyata satuan terkecil ya dari mikrometer skrup itu adalah 0,01 mm ya. 0,01 mm. Kecil sekali bukan? Jadi benda ini bisa mengukur yang tebalnya 0,01 mm ya. Kalau kata Dinda tadi setelah membaca hasil ukur ini skala utamanya adalah 0,5. Sedangkan skala noniusnya berapa tadi Afifah? 33 ya. Berarti 33 ini dikali 0,01 ya. Maka nanti dapat 0,5 ditambah 33 kali 0,01. Iya, benar. 0,33. Maka tinggal kita tambah 0,5 ditambah 0,33 0,83 mm ya. Kecil sekali bukan? Kecil kan? Benda setipis ini ternyata bisa diukur menggunakan mikrometer ya. Kalau pakai meteran kira-kira kebaca nggak? Enggak ya. Kenapa enggak? Ada yang tahu? Karena apa? Meteran itu skalanya lebih besar ya. Sudah jelas. Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Jadi selanjutnya kita akan diskusi kelompok. Kelompok 1 mana kelompok 1? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, sudah siap ya dengan kelompoknya masing-masing. Nah, langkah selanjutnya nanti Ibu akan membagikan kalian LKPD dan lembar bacaan ya. Nah, di LKPD nanti Ibu akan menugaskan kalian mengukur tebal dari koin ini ya. Jadi nanti kelompok 1 akan mengukur koin 1000 ya. Kelompok 2 nanti akan mengukur koin 500, sedangkan kelompok 3 akan mengukur koin 200, kelompok 4 100, koin 100, dan kelompok 5 mengukur koin 50. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar kalian bisa mengukur apakah koin ini memiliki ketebalan yang sama ya, sama atau berbeda. Silahkan nanti kalian buktikan. Paham? Oke, silahkan perwakilan kelompoknya maju ke depan.
Kelompok 2. Kelompok 4. Nah, silakan kalian baca langkah kerjanya. Boleh sambil berdiskusi. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, silakan dimulai. Ini 0,1. Yang ini. Sudah selesai? Sudah. Presentasi. Silakan. Kelompok 1 terlebih dahulu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Assalamualaikum Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang mikrometer sakro. Perkenalkan, nama saya Ainul Ismail. Perkenalkan, nama saya Diara. Saya Sari Sofi. Saya Jubaida. Saya Yendri, saya Ferdinand. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. 1000. Langkah kerjanya, siapkan mikrometer sekrup di atas meja. 2. Isilah bagian-bagian dari mikrometer sekrup di bawah ini sesuai nomor. 3. Siapkan benda-benda yang akan diukur. 4. Cara pengukuran. Pastikan mikrometer sudah terkalibrasi. Kalau rahang dengan memutar ke kiri pada rahang dan putar kembali sampai terikat. Kemudian putarlah pengunci sampai skala putar tidak dapat digerakkan dan diberi klik. Bacalah skala utama dan skala minus. Kemudian masukkan hasil ke dalam tabel. Lakukan proses perhitungan. Jadi itu tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan, yang ingin bertanya. Ya, silakan Agustin. Apakah ada bagian dari mikrometer sekrup yang tidak memiliki nama? Izin menjawab, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi setiap mikrometer sekrup memiliki nama berdasarkan fungsinya masing-masing. Tidak ada bagian dari mikrometer sekrup yang tidak memiliki nama. Apa jelas? Jelas? Jadi ternyata setiap bagian dari mikrometer sekrup itu ada namanya ya, mulai dari anvil, spandrel, pengunci, ya, jangka sorong, ratchet, ya, itu mau semua memiliki nama. Bahkan ini ada frame itu pun bahkan ada fungsinya, gitu, ya, jelas? Ya, silakan kelompok 1 kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mikrometer sekrup. Kemudian masukkan hasil ke dalam tabel dan lakukan proses perhitungan.
Apakah ada yang ingin bertanya? Nah, kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Afifah. Bagaimana jika salah satu bagian dari alat untuk Jelas pertanyaannya? Bagaimana jika salah satu fungsi dari mikrometer sekrup itu tidak berfungsi ya? Salah satu bagiannya tidak berfungsi. Silakan diskusikan. Baik, saya menjawab. Jika salah satu alat itu tersebut tidak berfungsi, maka jika hasil ukur menggunakan alat tersebut menjadi ukuran tepat. Gimana? Bagaimana Afifah? Jelas jawabannya? Ya, saya akan menambahkan ya. Jadi kalau seandainya nih, ya misal nih penguncinya ini tidak berfungsi misal, sedangkan pengunci ini kan fungsinya untuk mengunci hasil ukur ya, supaya saat kita melihat membacanya itu tidak bergerak ya. Tapi kalau ini tidak berfungsi, maka apa, angkanya akan bergerak ya, hasil ukurnya akan berubah ya. Jadi gitu, paham sampai sini? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari pembelajaran yang telah kita pelajari ya, dari awal sampai akhir, bisa kita tarik kesimpulan? Bisa apa? Yang pertama, berdasarkan tujuan pembelajaran kita tadi, apa? Iya, ini bukan bagian dari mikrometer sekrup. Ada apa aja? Ada frame, antil, spindle, lagi lalu ya, lalu yang terakhir ada laser ya. Jadi ada 7 bagian dari mikrometer sekrup ya, termasuk skala utama dan skala nominal. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Oke, kita refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian jawab di lembaran, nanti dikumpulkan ke ibu. Ya. Setelah melakukan refleksi, kita akan mengevaluasi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah klik link yang ibu bagikan? Di link respon dari kalian ya, sudah ada 20 orang. Ya, ya jawabannya sudah ada ya di link ibu. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Adapun materi yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya yaitu mengenai angka penting ya. Jadi sebelum kita memulai pelajaran minggu depan, silahkan pelajari, cari tahu apa sih itu angka penting. Jelas ya? Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, silahkan ibu kita salah satu doa. Terima kasih Ferdi. Mungkin sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.